apalagi kita orang-orang lemah. Kita ini lemah, kita ini baru saja dapat ujian dan bencana sedikit, seakan-akan dunia ini mau kiamat, ngeluhnya luar biasa. Padahal Nabi kita Rasulullah SAW dari mulai kecil sudah diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang berat yang mungkin kita semua yang hadir di sini nggak pernah alami ujian seperti yang diberikan kepada Rasulullah SAW waktu beliau masih kecil. Bukan sudah dewasa. Kalau ujian waktu beliau dewasa, waktu beliau jadi seorang Rasul, waktu beliau berdakwah itu lebih berat ujiannya di masa kecilnya Rasulullah SAW. Kenapa beliau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yaitu untuk dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu tidak menguji hambanya kecuali menambahkan kekuatan pada hambanya, agar hambanya menjadi orang-orang yang lebih berkualitas, menjadi orang-orang yang lebih kuat, dan menjadi nabi pun dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik pendidikan. Asyadani Rabbi fa'asana tahdihi, yaitu sebaik-baik pendidikan yang Allah memberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, lahir di dunia ini sudah tidak punya ayah. Insya Allah kita semua yang ada di sini pernah ngalamin punya ayah, pernah cium tangannya ayah, pernah manggil ayah. Kita disebutkan ayah, bapak atau abi. Kita pernah dengar ayah kita manggil anakku, inaya, nama kita dan lain sebagainya. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah ngalamin hal itu. Kata ulama, yatim yang paling dahsyat penderitaannya itu adalah ketika dia dilahirkan dia sudah tidak bisa melihat ayahnya lagi. Kalau yatim setelah dia dilahirkan, dia sudah pernah melihat ayahnya, pernah dipanggil ayahnya, atau pernah dipeluk cium oleh ayahnya, atau pernah melihat dan mencium aroma daripada aroma ayahnya, atau pernah diajak jalan-jalan oleh ayahnya. Ada kenangan ini Nabi Muhammad SAW masih di perut ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW lagi nggak pernah melihat ayahnya, nggak pernah manggil ayah. Nabi nggak ngalamin masa-masa itu. Beliau masih kecil, sudah dikejar oleh orang Yahudi, mau dibunuh karena orang Yahudi mendengar tentang kenabian di akhir zaman. Lalu Nabi pun dipindahkan sama kakeknya, disusuin oleh Halimah Sa'diyah ketika beliau berusia 6 tahun. Dan ketika beliau berusia 6 tahun dijemput oleh ibunya yaitu Siti Aminah, dibawa ke Madinah untuk bersilaturahmi dengan keluarga ayahnya di Madinah dan juga berziarah ke makam ayahnya agar tahu, nah ayahnya punya keluarga di Madinah, supaya kenal dengan keluarga ayahnya. Ibunya Nabi Muhammad SAW, Aminah, membawa Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah dengan perjalanan 500 km hanya bertiga. Seorang janda yaitu Aminah membawa anaknya yang waktu itu usianya baru berusia 6 tahun yaitu Muhammad bin Abdullah, dan membawa salah satu pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Dalam perjalanan 500 km dilalui oleh Siti Aminah membawa Rasulullah SAW untuk bersilaturahmi dengan keluarganya dan ditunjukkan makam ayahnya. Bayangkan seorang anak yang tidak pernah berjumpa dengan ayahnya lahir ke muka bumi ini dalam keadaan yatim. Ketika melihat makam ayahnya setelah itu pulang ke Mekah, maka setiap anak pasti yang ada di pikirannya bagaimana ayahnya, bagaimana rupanya, bagaimana bentuk tubuhnya. Karena baru pertama kali berjumpa dengan ayahnya, dan itu pun bukan berjumpa dengan fisiknya, akan tetapi berjumpa dengan makamnya. Ketika itu beliau pulang dan jalan untuk bersama ibunya pulang ke Mekah. Dalam perjalanan
baru sekitar 150 km di tengah jalan di sebuah desa yang bernama Abua, ibunya sakit dan meninggal dunia. Kita di sini ada nggak yang alami ujian seperti itu? Itu di usia 6 tahun, itu pun baru jalan bareng sama ibunya. Karena Rasulullah SAW tinggal di rumahnya Halimah Sa'diyah itu lama, berpisah dengan ibunya lama, baru jumpa dengan ibunya, kemudian di luar kota jalan bareng dengan ibunya dalam perasaan yang bahagia. Kebahagiaan itu pun bercampur dengan kesedihan ketika melihat makam ayahnya. Teringat dengan ayah yang di Mekah, teringat anak-anak seusianya sudah tidak punya ayah semuanya. Maka setiap anak pasti punya kerinduan, ada kesedihan di hatinya Rasulullah SAW. Baru jalan pulang, belum sampai di kota Mekah, di tengah-tengah jalan ibunya meninggal dunia, meninggal di pangkuannya Rasulullah SAW saat beliau berusia 6 tahun. Beliau berusia 6 tahun sudah mendapatkan ujian seperti itu. Kata Ummu Aiman, setiap satu gerakan sebelum Aminah meninggal dunia, maka tangannya diangkat karena Aminah ingin memeluk putranya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Sampai akhirnya beliau Aminah meninggal di pelukannya Rasulullah SAW. Dan ketika ibunya meninggal, Ummu Aiman melihat Rasulullah SAW itu bersedih yang sangat luar biasa. Beliau menangis karena di hari itu beliau berpisah dengan ibunya. Maka Ummu Aiman pun mengusap kepalanya Rasulullah SAW sambil berkata, sabar wahai anakku, sabar. Didinginkan hati Rasulullah SAW. Maka Ummu Aiman pun berkata kepada Rasulullah SAW, bantu aku menggalikan kubur untuk ibumu. Anak berusia 6 tahun lahir ketemu ayah. Saat itu dia baru berjumpa dengan ibunya dan langsung dipisahkan dia dengan ibunya. Dan dia pun harus menggalikan kubur untuk ibunya sendiri. Maka digalilah kuburan tersebut oleh anak yang masih berusia 6 tahun, yaitu Muhammad bin Abdullah. Kuburan ibunya sendiri digali. Setelah dia gali, dimasukkan jenazah ibunya tercinta di situ. Setelah dimakamkan, kata Ummu Aiman, aku pegang tangan Muhammad dan aku ajak dia pulang ke Mekah. Maka ketika aku pegang tangannya, Muhammad berjalan sambil berkata, Ummi, ibuku, akan mengatakan jangan tinggalkan ibuku. Kita berangkat bersama, kenapa pulang harus berpisah? Anak berusia 6 tahun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dikasih ujian yang sangat luar biasa. Ujian yang tidak lain untuk menambahkan kekuatan bagi Nabi besar kita Muhammad SAW. Nabi ini memegang amanah yang tak sembarangan amanah. Allah telah memberikan amanah kecuali kepada orang-orang yang kuat. Dari kecil dididik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Agar kuat. Al-iqdat minallah, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban amanah yang besar, untuk berdakwah dengan tantangan yang sangat luar biasa. Daripada kecil sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika beliau sampai di Mekah, yang dituju bukan rumahnya Aminah, tetapi langsung kepada rumah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Sampai di rumah kakeknya, diketikulah pintu rumah kakeknya, dan Abdul Muthalib melihat Muhammad dan Ummu Aiman. Maka Abdullah Muthalib, kakeknya bertanya, Aina Umma, mana ibumu, mana ibumu? Maka Rasulullah SAW sambil menangis dan berkata, dan Ummu Aiman pun berkata, lafaz dan ada telah meninggal ibunya. Maka Abdul Muthalib pun menangis yang luar biasa. Sedih ketika cucunya yang baru berusia 6 tahun hidup tanpa seorang ayah dan ibu. Maka dipeluk Rasulullah SAW dan kakeknya berkata, anta bunaya, engkau adalah anakku, jangan takut, engkau tidak sendiri, karena engkau itu adalah anakku. Dan dalam kisah yang pendek ini kita bisa dapat pelajarannya.